Halo teman-teman, perkenalkan aku Lala. Dan aku Siva. Di sini kita akan membahas tentang database dan juga pembuatan database. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasannya. A few moments later. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materi perancangan database, yaitu membuat database gaji menggunakan Microsoft Access. Jadi, apa itu database? Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara terstruktur di dalam sistem komputer, sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah menggunakan perangkat lunak tertentu seperti Microsoft Access. Lalu ada perbedaan antara database dan juga data. Jadi secara singkat, data merupakan fakta mentah yang belum diolah dan tidak saling berhubungan, sedangkan database adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara terstruktur di dalam sistem komputer, sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui. Lalu ada pembuatan database gaji, jadi tujuannya itu untuk menyediakan sistem pencatatan data karyawan, jabatan, absensi, dan lainnya, dan juga menjamin integritas data melalui relasi antar tabel, mempermudah HRD dalam mengelola data. Lalu ada tahap pembuatan database gaji. Di sini dimulai dari pembuatan tabel. Ada tabel jabatan, ada tabel karyawan, tabel keluarga, tabel rekap absen, tabel gajian, dan tabel gajian H. Tabel gajian itu tabel jabatan tujuannya menyimpan data jabatan dan tunjangan. Lalu ada tabel karyawan, tujuannya itu menyimpan data dan identitas karyawan. Lalu ada tabel keluarga, tujuannya itu menyimpan data keluarga karyawan. Lalu tabel itu ada tabel rekap absen untuk menyimpan data kehadiran karyawan, tabel gajian menyimpan data dan penggajian karyawan, serta tabel gajian H untuk menyimpan data gajian karyawan. Selanjutnya di sini ada ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan antara entity di dalam database. Nah, terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada entitas atau entity, yaitu objek atau benda yang datanya disimpan dalam database. Yang kedua ada atribut, yaitu keterangan atau data yang dimiliki oleh entitas. Yang ketiga itu ada relasi, yaitu hubungan antar entitas di dalam ERD. Nah, selanjutnya di sini ada simbol ERD. Nah, gambar-gambar simbol tersebut, persegi panjang tersebut itu adalah entity, yang berbentuk belah ketupat itu adalah relationship, dan yang berbentuk seperti kapsul itu adalah atribut. Nah, 1:1, 1:n, dan n/m itu adalah kardinalitas. Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A hanya berhubungan terhadap satu record pada entitas B. Contoh kedua, itu bahwa satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Contoh yang ketiga, menunjukkan bahwa lebih dari satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Berikut ini adalah contoh entitas pada tabel gajian, yang dimana jabatan memiliki karyawan dan karyawan mempunyai keluarga. Terus karyawan mencatat rekap absen dan karyawan menerima gaji. Dan gajian H itu memuat gajian. Nah, selanjutnya di sini ada normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, efisien, fleksibel, dan mudah beradaptasi,
sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas dan baik. Nah, tujuan normalisasi database ini bertujuan untuk menyusun struktur data ke dalam tabel yang terorganisir agar data tidak mengalami redundansi atau pengulangan, terus juga lebih konsisten dan terhindar dari kesalahan. Nah, di sini juga terdapat anomali database, yaitu anomali insert, di mana data baru tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel karena ketergantungan pada data lain yang belum ada. Terus ada anomali delete, yaitu terjadi ketika penghapusan satu data menyebabkan hilangnya data penting lainnya. Yang ketiga, anomali update, yaitu terjadi ketika perubahan data harus dilakukan di banyak tempat sehingga berpotensi menimbulkan data tidak konsisten. Lalu ada cara untuk normalisasi. Ada 3 jenis normalisasi dalam basis data pertama, yaitu ada 1NF, 2NF, dan 3NF. First normal form atau 1NF adalah tahap normalisasi database yang mengharuskan setiap field hanya berisi satu nilai atomic dan tidak boleh terdapat data berulang dalam satu kolom. Lalu ada second normal form atau 2NF adalah tahap normalisasi database di mana table sudah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-primary key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Lalu yang ketiga ada third normal form adalah tahap normalisasi database di mana table sudah memenuhi second NF dan tidak boleh ada ketergantungan antar atribut non-primary key. Lalu di sini ada contohnya juga untuk bentuk anormal yang belum dinormalisasi. Lalu ada contoh untuk 1NF, second NF, dan juga third NF. Lalu setelah kita melakukan ERD atau normalisasi juga, kita ada pembuatan relasi. Relasi itu adalah hubungan antar tabel dalam sebuah basis data yang dibentuk melalui field, kunci atau key, biasanya primary key dan origin key, agar data pada satu tabel dapat saling berhubungan dengan tabel lainnya. Tujuannya menghubungkan data antar tabel, menghindari pengulangan data, menjaga konsistensi dan keakuratan data, memudahkan pengolahan dan pencarian data, mendukung proses perhitungan sistem. Nah, di sini ada contoh relasi antar tabel pada database gaji. Lalu ada fungsi yang digunakan pada database gaji juga, ada fungsi lembur dan juga fungsi PPH 21. Tujuannya itu untuk menghitung nilai lembur pada fungsi lembur dan juga untuk menghitung nilai PPH untuk fungsi PPH 21. Mungkin itu saja materi dari kami terkait database. Mungkin selanjutnya kita akan mulai praktek menggunakan Microsoft Access untuk pembuatan database gaji tersebut.